Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, di sore hari ini karena informasi terakhir dari Ummu Reza, kitab sejarah yang kemarin kita akan kaji rupanya sudah habis atau tidak terbit lagi, dan saya sarankan kitab sejarah yang kita akan kaji mungkin mengacu kepada kitab Rahiq Al-Makhtum karya Al-Mubarakfuri, dan itu sangat bagus sekali karena kitab itu juga salah satu kitab peraih Nobel dari ulama sejarah Saudi Arabia, dan tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu singkat sehingga layak untuk kita kaji. Tapi karena kitabnya juga belum terpesan, maka di sore hari ini kita akan memulai pembahasan sejarah kita dari kisah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tes 1. Ya. Baik, dari mana kita akan memulai kajian sejarah ini? Kita akan memulai dari kisah di dalam Al-Quran yang sangat erat sekali. Pertama, kisah yang disebutkan dalam surah Al-Buruj, dan yang kedua kisah yang disebutkan dalam Ashabul Fil. Dua kisah ini sangat erat kaitan dengan peristiwa kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun di dalam surah Al-Buruj, kisah itu disebut kisah Ashabul Uhdud. Adapun di dalam suratul Fil, kisah itu disebut kisah Ashabul Fil. Dan sekali lagi dua-duanya ada erat kaitan dengan kisah kelahiran Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, bagaimana kisah tentang Ashabul Uhdud dan juga kisah Ashabul Fil ini? Disebutkan di permulaan surah Al-Buruj, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang kisah ashab
Al-Uhdud. Dan kisah Ashabul Uhdud ini artinya kisah yang menceritakan tentang pembakaran orang-orang yang beriman yang tidak bersalah hanya karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kisah Ashabul Uhdud ini dari zaman ke zaman itu selalu ada. Dimulai dari kisah di zaman Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam juga mengalami pembakaran hanya karena membela tauhid. Kemudian juga kisah yang lain adalah kisah tentang seorang tukang sisir yang menyisir rambut putri daripada putri-putri Firaun. Kisahnya disebut dengan kisah Masyitah, yang Nabi SAW dalam peristiwa Mi'raj, saat dia masuk ke dalam sorga, dia mencium bau harum yang luar biasa. Kemudian dikatakan kepada Nabi SAW, itulah Masyitah, tukang sisir putri Fir'aun laknatullah alaih. Dia pun tidak lepas dari pembakaran, dimasukkan di dalam bejana yang sangat besar yang penuh dengan minyak zait, kemudian dibakar. Kemudian juga kisah pembakaran itu terjadi juga pada kisah Ashabul Uhdud yang kita akan ceritakan. Bagaimana kisahnya? Di dalam suratul Buruj Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qutila ashabul uhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'udun wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu 'ala kulli syai'in syahid. Binasalah orang-orang yang membuat parit-parit berapi itu, yang dinyalakan dengan kayu bakar, ketika mereka duduk-duduk di sekitarnya, sedangkan mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman, dan mereka tidak menyiksa orang-orang yang beriman itu, melainkan karena orang-orang yang beriman itu beriman kepada Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji, yang mempunyai kerajaan langit dan juga bumi, dan Allah maha menyaksikan segala sesuatu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kisahnya? Kisah selengkapnya ini sebenarnya dicantumkan dalam sebuah hadis, di mana hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam nomor urut hadis ke-3005 dari seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Suhaib radhiyallahu an. Jadi kisahnya, dahulu di negeri Yaman ada satu daerah yang disebut dengan Najran. Dan Najran ini rata-rata masyarakatnya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beragama dengan agama Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Karena di zaman itu tidak ada agama yang paling benar kecuali orang-orang Nasrani, karena Islam belum ada. Lah, orang-orang Najran itu betul-betul memegang ajaran Nasrani, tapi ajaran Nasrani yang benar, yang tidak menuhankan Isa, tidak mengatakan Isa satu di antara tiga Tuhan, apalagi mengatakan Isa itu adalah Tuhan itu sendiri.
Jadi mereka murni betul-betul mengikuti ajaran Isa bin Maryam, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah seorang raja memimpin negeri ini. Raja ini namanya Dhu Nuwas. Biasa raja Yaman, mereka kalau digelar itu menggunakan kalimat Dhu. Seperti contohnya Dzulqarnain, dimulai dengan kalimat Dhu. Makanya ada yang mengatakan Raja Dzulqarnain itu berasal dari Yaman karena dimulai dengan kata Dhu. Maka di sini juga ada seorang raja namanya Dhu Nuwas. Dia murtad dari agamanya, kemudian menganut Yahudi karena ingin memperluas politiknya. Karena ada padri-padri Yahudi itu menyokong dia dari belakang dan menjanjikan kekuasaan besar, bukan hanya Yaman tapi jazirah Arab secara keseluruhan akan dikuasai kalau dia beralih agama. Maka Dhu Nuwas juga akhirnya berpindah dari Nasrani menjadi Yahudi. Bayangkan rajanya Yahudi, masyarakatnya Nasrani. Apa yang terjadi? Ya. Lah Dhu Nuwas ini sama dengan raja-raja tiran yang lainnya, seperti Namrud yang mengaku dirinya Tuhan dan mengatakan ana uhyi wa umit, saya bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Atau seperti Fir'aun setelahnya yang mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Rabb kalian yang paling tinggi. Ma alimtu min ilahin ghairi, aku tidak tahu ada Tuhan selainku, kata Fir'aun. Maka Dhu Nuwas juga sama, dia mengaku Tuhan. Jadi dia raja yang mengaku Tuhan. Lah untuk membuktikan ketuhanannya, dia selalu berperilaku aneh, menciptakan sesuatu yang merupakan khawariqul adah, sesuatu yang tidak biasa, dalam bentuk sihir-sihir yang memukau, supaya masyarakatnya tahu bahwa dia seorang Tuhan. Ya, karena di belakang Dhu Nuwas ada seorang penyihir sakti. Lah tukang sihir inilah yang kemudian selalu membuat sihir supaya terkesan bahwa Dhu Nuwas ini seorang Tuhan. Makanya dia selalu membuat sihir supaya masyarakat Najran percaya bahwa Dhu Nuwas ini Tuhan. Sampai pada waktunya tukang sihir Dhu Nuwas ini kan sudah tua, khawatir kalau seandainya usianya tidak lama. Maka dia mengatakan kepada sang raja, inni qad kabirtu fab'ath ilayya gulaman u'allimuhu sihra. Saya sudah tua, tolong cari anak muda, saya akan wariskan seluruh ilmu sihir saya kepadanya, biar dia kelak yang menggantikan diriku menjaga sang raja. Akhirnya kemudian sang raja membuat sayembara kecerdasan anak-anak muda. Terpilihlah satu anak muda yang paling cerdas di antara mereka, kemudian dihantar ke tukang sihir itu. Setelah dihantar ke tukang sihir, maka sang penyihir pun mengajarkan berbagai macam ilmu sihir kepadanya. Masalahnya, anak muda ini rumahnya cukup jauh dari kediaman tukang sihir, sehingga kalau dia pulang pergi itu bisa menghabiskan beberapa waktu. Lah di pertengahan antara kediaman sang anak muda dengan kediaman sang penyihir ini ada tempat ibadah Nasrani, ya semacam gereja di zaman sekarang. Dan di situ ada seorang rahib yang aktif mengajar kenasranian. Jadi anak muda ini karena selalu lewat gereja itu atau kanisa itu, maka dia penasaran sebenarnya di dalam kanisa itu ada apa, karena selalu ada suara-suara yang keluar dari kanisa. Maka akhirnya anak muda pun memberanikan diri untuk masuk ke dalam kanisa tersebut. Kemudian dia mendengarkan apa yang dikatakan oleh sang rahib yang sedang mengajar orang-orang dalam kanisa itu.
subhanallah, hidayah masuk ke dalam hati anak muda ini. Makin dia tertarik, makin duduk makin tertarik, sehingga kemudian anak muda ini setiap hari selalu kemudian sebelum sampai di tukang sihir tadi, dia singgah di tempat kanisa untuk belajar kepada sang rahib. Kemudian setelah belajar kepada sang rahib, baru dia keluar. Kemudian dia melanjutkan perjalanannya ke penyihir dan belajar sihir. Begitu setiap hari dia lakukan, tidak ada henti-hentinya. Tapi masalahnya, kalau dia telat sampai ke tukang sihir, pasti akan dimarahi dan dipukul. Dan kalau dia telat pulang juga sama, akan dimarahi orang tuanya. Akhirnya kemudian dia minta kepada sang rahib solusi. Kira-kira apa yang harus kami lakukan? Maka sang rahib memberikan trik dan mengatakan, bilang saja kalau engkau telat datang ke penyihir, bilang saja keluargamu menahanmu. Kalau seandainya keluargamu juga marah karena kau telat pulang, katakan penyihir menahanmu, sehingga engkau tidak ada yang akan memarahinya. Akhirnya seperti itulah kemudian anak muda ini berkilah supaya tidak terkena hukuman keluarganya dan tidak terkena hukuman penyihir, dan dia masih tetap bisa belajar kepada sang rahib. Akhirnya lambat laun pengetahuan tentang sang rahib pun mulai dia kuasai, termasuk juga pengetahuan sang penyihir dia mulai kuasai. Tapi tentu ajaran yang berbeda. Satu ilmu putih bahasanya, satu ilmu hitam. Satu ilmu tauhid, satu ilmu kesyirikan, tentu bertentangan, karena ini antara minyak dan air, barat dan timur, langit dan bumi, tidak pernah ketemu. Tapi entah kenapa kemudian hatinya lebih tentram kepada ajaran sang rahib dibandingkan kepada ajaran sang penyihir. Sampai pada waktunya dia ingin membuktikan ilmu keduanya. Dia mendengar bahwa ada satu perkampungan selalu diganggu oleh hewan buas, yang tak jarang hewan buas ini membunuh warga sekitarnya. Jadi dia ingin membunuh hewan itu. Dicarinya hewan itu sampai akhirnya ketemu. Kemudian setelah ketemu, maka dia mengambil satu batu kerikil. Kemudian batu kerikil ini tiba-tiba dia mengatakan, ya Rabb, Allahumma in kana amrur rahib ahab ilaika min amri sahir faqtul hadhihi dzaba hatta yamdiyan nas. Maka dia mulai berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan fitrahnya dan mengatakan, ya Allah, apabila ajaran sang rahib itu lebih dicintai di sisimu daripada ajaran tukang sihir itu, maka bunuhlah binatang itu sehingga manusia bisa lalu lalang dan selamat dari terkamannya. Subhanallah, hanya berdoa seperti itu, dia ambil satu batu kecil, kemudian dilesatkan kepada binatang buas itu tanpa harus menggunakan mantra-mantra yang diajarkan sang penyihir, hanya berdoa seperti itu, tiba-tiba binatang itu mati. Lah kematian binatang inilah makin meyakini bahwa ajaran sang rahib jauh lebih baik dibandingkan ajaran sang penyihir. Maka sejak itulah dia tidak mau datang lagi ke penyihir. Kemudian dia fokus belajar kepada sang rahib. Sampai pada waktunya sang rahib mengatakan, ya bunayya, antal yawma afdalu minni, qad balagha min amrika ma arah, wa innaka satubtala fa ini betulita fala tadullu alayya. Kemudian sang rahib menasihati anak muda ini dan mengatakan, wahai anakku, saat ini engkau jauh lebih baik ilmunya dibandingkan diriku. Keadaanmu sudah sampai pada tingkat sesuatu yang tidak bisa kubayangkan. Engkau jauh lebih mumpuni dibandingkan diriku. Tapi kata sang rahib ini mengatakan, engkau di masa depan akan mendapatkan banyak ujian, akan mendapatkan banyak cobaan. Kalau seandainya prediksiku benar, maka tolong
Jangan pernah menyebut-nyebut namaku. Akhirnya kemudian sang rahib pun menyuruh anak muda ini pergi dan jangan pernah kembali kepada kanisannya. Disuruh untuk mendakwahkan ajarannya. Sejak itulah anak muda berdakwah kepada manusia, menyebarkan agama Nasrani dengan cara membuat pengobatan di sana sini, sehingga dia sanggup mengobati orang buta, sanggup mengobati orang berpenyakit kulit, bahkan menyembuhkan orang yang cacat permanen, bahkan macam-macam penyakit bisa disembuhkannya. Itulah modal anak muda ini berdakwah. Jadi dia berdakwah lewat kesehatan. Jadi setiap ada orang yang datang kepadanya minta disembuhkan penyakitnya, maka dia katakan, engkau harus beriman dulu kepada Allah Tuhanku, baru aku akan meminta kepada Allah Tuhanku untuk menyembuhkan dirimu. Akhirnya banyak orang yang beriman diam-diam. Karena bagaimanapun kalau iman sampai terang-terangan, maka mereka akan dibunuh oleh raja yang tiran yang mengaku Tuhan Dzunwas itu. Makanya tanpa sadar ramai orang yang beriman tapi menyembunyikan keimanannya. Masalahnya sampai pada waktunya ada orang kepercayaan sang raja, ya sebut saja penasihat sang raja, dia mengalami kebutaan matanya, sehingga kemudian dia berusaha untuk mencari tabib dari berbagai macam daerah, tidak kunjung mampu menyembuhkannya. Sampai satu hari dia mendengar ada anak muda lihai dalam perobatan, sanggup mengobati banyak penyakit, bahkan penyakit buta sekalipun, bahkan penyakit permanen dia bisa menyembuhkannya. Penasaranlah sang penasihat raja ini. Akhirnya kemudian meminta dicarikan anak muda itu untuk mengobati kedua matanya. Setelah kemudian dicari dan ketemu, maka sang penasihat raja meminta kepada anak muda ini untuk disembuhkan penyakitnya. Tetapi kemudian anak muda ini mengatakan, innila ushfi ahadan innama yashfillah fa in anta amanta billah da'autullah fasyafak. Kemudian anak muda ini mengatakan, wahai sang penasehat, aku ini tidak pandai menyembuhkan siapapun. Yang menyembuhkan adalah Allah. Tapi jika engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, aku akan meminta kepada Allah supaya penyakitmu disembuhkan. Entah kenapa kemudian sang penasihat raja ini sangat yakin dengan anak muda itu. Fa'amanna billahi fasyafahullahu. Dia pun beriman dan Allah pun sembuhkan kedua matanya. Akhirnya bisa melihat lagi. Ya. Satu hari ketika ada pertemuan sang raja, sang penasihat ini ikut duduk di samping sang raja. Sang raja heran, kenapa kemudian kedua matanya tidak buta lagi? Kenapa bisa melihat? Sehingga kemudian sang raja bertanya, man radda alaika basaru? Siapa yang mengembalikan pandangan? Entah kenapa secara refleks penasihat raja langsung mengatakan, Rabbi, Rabbi katanya, Rabbku wa Rabbukallah, dan Rabbmu Allah, dialah yang menyembuhkan penyakitku. Tentu sang raja marah, kok bisa menyebut Tuhan selain daripada dirinya, padahal dia mengaku Tuhan. Sehingga mengatakan, walaka Rabbi ghairi, apakah ada Rabb selainku katanya. Maka sang Perdana Menteri tetap mengatakan, ya Rabbi wa Rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari situlah kemudian dia pun marah dan mengatakan, tangkap orang ini, siksa sampai dia mengakui ketuhananku. Akhirnya dimasukkan ke dalam penjara, kemudian disiksa habis-habisan. Kemudian ditanya, siapa yang menyembuhkan penyakitmu? Karena tidak tahan dengan siksaan, maka dia mengatakan, yang menyembuhkan penyakitku adalah seorang anak muda. Sang raja Dzunwas marah dan mengatakan, tangkap anak muda itu. Tangkap anak muda itu. Akhirnya kemudian ditangkap. Setelah ditangkap, maka sang raja mengatakan, wahai anakku, bukankah engkau orang yang kupilih untuk belajar sihir ke
penyihirku, dan engkau sudah sampai seperti ini sihirmu, mampu menyembuhkan penyakit ini katanya. Kata sang raja, bagaimana kalau seandainya irji an dinik, kembalilah dari agamamu, sembahlah diriku. Jadi sang raja meminta kepada anak muda itu, tinggalkan apa yang sudah kau lakukan, sembahlah diriku. Tapi anak muda ini tidak mau. Ketika tidak mau, kemudian sang raja curiga, ini pasti bukan gurunya sang penyihir, karena sang penyihir itu patuh kepada dia, pasti ada guru lain. Sementara sang rahib sudah mengatakan kepada anak muda ini, kalau terjadi sebuah musibah jangan menyebut namaku. Tapi karena tidak tahan dengan siksaan sang raja, akhirnya anak muda ini pun mengaku siapa yang telah mengajari kepengetahuannya. Dia mengatakan sang rahib, kalau begitu tangkaplah sang rahib itu. Akhirnya dijebloskan 3 orang ini ke dalam penjara, sang rahib, anak muda sang tabib, dan juga sang pendana menteri ini. Kemudian raja pun ingin mengeksekusi mereka semuanya, memaksa mereka murtad, tapi 3-tiganya istiqomah. Akhirnya apa yang terjadi? Maka sang raja mengatakan kepada 3 orang ini, kalau tidak kembali kepada agamamu, menyembah diriku dan meninggalkan Tuhan kalian, maka saya akan gergaji kalian. Akhirnya kemudian 3-tiganya istiqomah. Kemudian sang raja pun fada abil minsyar, memerintahkan orang untuk membawa gergaji. Fawadhu al minsyar fi mafriki ra'si fashaqqahu hatta waqa'a shiqahu thumma ji'a bijalisil maliki. Setelah sang raja kemudian memanggil tukang gergaji, datangkan si rahib itu katanya. Kemudian setelah datangkan si rahib, kata sang raja, belah 2 dengan gergaji badannya. Maka dibelahlah sebelah sini, belah 2 ya. Meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, datangkan si penasihat itu, lakukan hal yang sama. Sebelum digergaji, kata sang raja, murtadlah engkau dari agamamu, sembahlah aku. Tapi sang penasihat karena sudah beriman dengan betul-betul yakin, dia pun tidak mau murtad. Akhirnya digergaji menjadi 2, sama seperti yang dilakukan kepada sang rahib, dan dua-duanya meninggal dunia. Boleh jadi inilah yang diisyaratkan Nabi SAW dalam hadis yang cukup panjang dari Khabbab ibn Arad radhiyallahu an. Saat Khabbab ibn Arad tidak tahan, setiap hari disundut dengan besi panas oleh majikannya. Kemudian dia datang menemui Rasul yang ketika itu Rasul sedang bersandar di kiswah Ka'bah. Kemudian Khabbab mengatakan, ya Rasulullah, ala tad'ulana ala tastaghfir lana. Rasul, tidakkah kau berdoa kepada Allah, minta pertolongan agar cepat pertolongan itu datang kepada kami? Aku sudah tidak tahan dengan besi-besi panas itu. Maka Rasul mengatakan, ya Khabbab, kemenangan itu akan datang, tapi engkau tergesa-gesa. Ingat ya Khabbab, dahulu ada orang yang dikubur hidup-hidup tapi tidak melepas keimanannya. Ada orang yang kemudian dikelupaskan daging dari tulang mereka dengan sisir besi, tidak juga meninggalkan keimanannya. Dan juga ada orang yang digergaji dengan gergaji besi sehingga terbelah 2 badannya pun tidak meninggalkan keimanannya. Boleh jadi isyarat Rasul kepada kisah Ashabul Hudud, mengatakan ada manusia dulu ya Khabbab digergaji menjadi 2 tetapi tidak pernah meninggalkan keimanannya. Ya Khabbab, kemenangan akan datang kepadamu sampai orang-orang yang berjalan dari Son'a ke Hadral Maut tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul sudah mengisyaratkan dari sabdanya kepada kisah Ashabul Hudud itu dengan mengatakan dulu ada orang yang digergaji, badannya terbelah menjadi 2 tapi tidak pernah meninggalkan agamanya. Akhirnya kemudian kembali ke cerita sang raja ini. Kemudian setelah keduanya meninggal dunia, sang rahib dan sang penasehatnya, maka dia mendatangkan si anak muda dan mengatakan, irji an dinik, kembalilah dari agamamu, sembah aku. Tetapi kemudian dia pun enggan dan mengatakan, aku tidak akan menyembahmu, aku hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian sang raja ingin memberikan hukuman yang berbeda, bukan digergaji dibelah 2, tidak.
Dia ingin meminta kepada prajuritnya, bawa anak muda ini ke atas bukit, kemudian lempar dari atas supaya manusia tahu, orang-orang yang murtad dari agama. Maka kemudian sang raja pun memerintahkan beberapa pengawalnya untuk membawa anak muda ini ke atas bukit. Setelah di atas bukit, anak muda ini kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, Engkau pelindungku yang baik. Lindungilah aku dari mereka, terserah bagaimana caramu. Entah kenapa setelah dia berdoa seperti itu, gunung ini menjadi gempa, sehingga para pengawal sang raja semua jatuh ke bawah dan mati, dan anak muda ini selamat. Mengetahui anak muda ini selamat, maka sang raja meminta tangkap kembali anak muda itu. Akhirnya dicari dan ditangkap. Kemudian sang raja merintahkan bawa ke tengah lautan, lempar di tengah-tengah lautan gitu. Akhirnya kemudian pengawal-pengawal raja membawa anak muda terikat dalam perahu, kemudian dibawa ke tengah lautan. Sampai di tengah lautan, anak muda ini berdoa dengan doa yang sama, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, lindungi aku, terserah bagaimana caramu. Entah kenapa perahu itu kemudian hancur di tengah lautan. Semua pengawal raja mati. Anak muda ini selamat dengan mengayuh bekas pecahan daripada kayu kapal dan berhasil ke tepian. Sehingga sang raja ini berkali-kali hendak membunuhnya, tetapi gagal. Anak muda ini merenung, saya lari kemana saja tidak mungkin bisa. Pasti sang raja akan mencari saya, menangkap saya, dan berusaha untuk membunuh saya. Maka dia meminta petunjuk kepada Allah, bagaimana caranya supaya dia menyelamatkan diri, atau kalaupun harus mati, mati dengan cara yang bermanfaat. Kemudian dia terpikir bahwa dia ingin mati, tapi kematiannya bermanfaat bagi seluruh manusia. Kemudian dia datang menyerahkan diri kepada sang raja dan mengatakan, sesungguhnya engkau ingin membunuhku sangat mudah sekali. Aku punya satu anak panah, kau siapkan busurnya. Kemudian syaratnya, kumpulkan manusia yang banyak, gantung aku di tiang salipan, kemudian arahkan panah itu persis di pelipis mataku. Tetapi itu belum cukup membunuhku sampai engkau membaca mantra Bismillahi Rabbil Ghulam. Bismillahi Rabbil Ghulam, itulah mantranya. Maka karena raja ini kan sudah kalut, berkali-kali membunuh anak muda itu tidak bisa. Sementara anak muda ini yang selalu mengganggu keinginannya mengaku sebagai Tuhan, berdakwah di mana-mana, sehingga dia ingin kematiannya. Ketika anak muda menyerahkan diri dan mengatakan seperti itu, senang sang raja. Tanpa berfikir dia mengatakan kepada rakyat Najran, berkumpulah di tanah lapang. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa yang hadir di lapangan itu ada sekitar 20.000 lebih. Umat Najran berkumpul di lapangan itu. Maka kemudian anak muda itu digantung di tiang gantungan. Kemudian sang raja sudah menyiapkan busurnya, dan anak panah sudah diberikan sang anak muda itu. Mulailah kemudian anak panah itu dilesatkan dari tangannya, seraya dia berteriak Bismillahi Rabbil Ghulam. Melesatlah anak panah itu persis mengenai pelipisnya. Matilah anak muda itu. Ketika anak muda itu mati, entah dari mana, siapa yang mengomando, tiba-tiba para penonton, 20.000 penonton itu, mereka mengatakan amanna bi Rabbil Ghulam, kami beriman dengan Rabbnya anak muda itu. Kenapa coba masyarakat Najran tiba-tiba mereka mengatakan seperti itu? Karena itu sebenarnya instruksi daripada sang raja. Sang raja tidak paham kalimat itu membatalkan ketuhanannya. Ketika dia mengatakan Bismillahirrabbilgulam dengan menyebut Rabbnya anak muda itu, aku lesatkan panah ini, berarti secara tidak langsung raja itu telah menggugurkan ketuhanannya dan mengakui Tuhannya anak muda itu. Makanya ketika sang raja mengatakan seolah-olah saya bukan Tuhan lagi, Tuhan yang benarlah Tuhannya anak muda itu, ya semua penonton mengatakan aman Nabi Rabbil Ghulam.
Kami beriman dengan Rabbnya anak muda itu. Raja tidak paham, dia yang memobilisasi untuk orang-orang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah taktiknya anak muda ini. Tapi ingat, ada sebagian orang-orang yang mereka melakukan aksi-aksi bom bunuh diri. Salah satunya mereka menganggap bahwa apa yang mereka lakukan itu sah berdasarkan dalil. Salah satu dalilnya anak muda ini. Jadi aksi-aksi teror yang digunakan para terorisme itu, yang meledakkan dirinya, mereka berdalil dengan kematian anak muda ini. Karena anak muda ini kan menyerahkan dirinya untuk dibunuh. Tetapi ada satu hal yang mereka tidak pahami. Betul anak muda ini menyerahkan dirinya untuk mati, tetapi kematian anak muda ini menjadi 20.000 Nejron masuk Islam. Pertanyaannya, Anda yang melakukan aksi bunuh diri ini, berapa orang yang sudah masuk Islam? Satu. Yang kedua, yang ada Islam akhirnya dicap dengan cap yang macam-macam. Islam agama teroris, Islam agama sadis, Islam agama radikalis, dan begitu seterusnya. Bahkan kemudian banyak orang-orang yang kemudian lari dari Islam karena kemudian Islam menjadi diburuk-burukan dengan sebutan-sebutan seperti itu. Jadi tidak benar pendalilan bom bunuh diri dengan kisah Ashabul Ukhdud di sini. Karena kisah Ashabul Ukhdud di sini kematiannya menjadikan rakyat Najran beriman. Ya. Apakah kemudian kematian para teroris itu menjadikan 20.000 orang-orang di luar daripada Islam berbondong-bondong masuk Islam setelah peristiwa itu? Yang ada dikecam semua negara. Bahkan negara Islam bisa hancur oleh negara-negara kafir hanya dengan alasan mencari teroris di negara itu, kemudian dihancurkan negaranya. Jadi ini tidak masuk di akal. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kisah selanjutnya, ketika kemudian rakyat Najran ini semua beriman, raja makin marah. Kok bisa yang mati 3 tumbuh 20.000? Ya. Yang mati ini 3 yang beriman. Tiba-tiba sekarang raja dihadapkan dengan 20.000 yang beriman. Tapi memang Dzunwas ini raja tiran yang tidak punya belas kasih kepada rakyatnya, apalagi sudah beda agama. Itulah Yahudi itu, kadang-kadang mereka sudah tidak punya lagi sama sekali di luar agamanya, mereka seolah-olah menumpahkan darah itu ringan bagi mereka. Makanya kemudian raja mengatakan kepada seluruh prajuritnya, tutup gerbang, jangan ada satupun yang lari dari gerbang ini. Akhirnya gerbang ditutup. Mau lari kemana masyarakat tanpa senjata? Kata sang raja, gali parit, letakkan kayu bakar sebanyak-banyaknya, bakarlah kayu itu senyala-nyalanya. Setelah kemudian terbakar nyala sampai meninggi setinggi istana, saking banyaknya kayu yang dibakar, maka raja menginstruksikan kepada setiap orang yang sudah mengatakan beriman kepada Rabb anak muda itu untuk masuk ke dalam api itu. Masuk ke dalam api atau akui aku Tuhan kalian. Subhanallah, Allah takdirkan sebanyak itu semua istiqomah dan tidak ada yang murtad. Kenapa? Coba rahasianya. Karena sesungguhnya mereka sudah beriman dengan Tuhan anak muda itu. Anak muda itu sudah lama melakukan praktik pengobatan dan berdakwah keliling. Cuman mereka menyembunyikan keimanan mereka. Ketika itu mereka harus menampakkan keimanannya. Maka tampaklah istiqomah. Guru mereka sudah meninggal, anak muda itu. Lalu apa yang mereka inginkan? Tentu mereka mencari qudwah, mencari uswah, kan itu ya. Kalau setinggi anak muda itu siap berkorban untuk agamanya, kenapa kami tidak? Makanya satu-satu masuk ke dalam api. Sampai ada seorang wanita menggendong bayi, sempat ragu-ragu karena bayinya bicara dan mengatakan, ketika itu bayinya ketika akan dilempar oleh prajurit, kemudian prajurit mengatakan, sebaiknya wahai wanita kau sembahlah si raja itu supaya bayimu selamat. Tapi bayi ini mengatakan, jangan pedulikan ucapan dia, lemparkan badanmu ke dalam api, nanti kita akan berjumpa di sorga. Dari situ kemudian tidak ada yang tersisa satupun kecuali masuk ke dalam api dan terbakar. Makanya kisahnya disebutkan dalam surah Al-Buruj sebagai kisah Ashabul Ukhdud.
kisah pembakaran dalam parit api orang-orang yang beriman. Itulah kisahnya. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalim." Ingat, jangan kau kira Allah itu lalai dari setiap perbuatan orang-orang yang melakukan kezaliman, apalagi kezalimannya itu sudah menghilangkan 20.000 nyawa orang-orang yang beriman. Tentu Allah tidak mungkin biarkan kezaliman begitu saja. Karena juga Rasul mengatakan, "Ma min dzambin ajjalallahu uqubatahu fid dunya qabla al-akhirah al-baghi wa qati'atur rahim." Tidak ada dosa yang disegerakan azabnya di dunia sebelum akhirat melebihi dosa kezaliman, kata Nabi. Allah takdirkan dari 20.000 orang itu, rupanya ada satu orang yang selamat. Entah bagaimana caranya selamat satu orang ini, saya lupa namanya. Ya. Dia selamat. Kemudian ketika dia selamat, dia lari dari Najran kemudian menuju Syam. Syam ketika itu adalah kerajaan Nasrani terbesar di dunia. Disitulah berdiri kerajaan Romawi. Ya. Dan ketika itu memang kerajaan terbesar dikuasai Nasrani di dunia di zaman itu, dan pusatnya di Syam. Ya. Jadi penduduk Najran yang selamat ini mengadu kepada raja yang ada di Syam bahwa saudara-saudara mereka yang seagama sudah dibantai di Najran. Ya, kayak kita lah, kalau kita melihat pembantaian saudara kita di Palestina kan kita marah juga kan begitu ya. Maka sama, sesama Nasrani di zaman itu juga marah. Maka sang raja kemudian marah dengan kemarahan yang luar biasa, hampir mengirim pasukan untuk membantai Najran. Tapi dia berpikir Najran terlalu jauh daripada Syam. Yang dekat dengan Najran adalah Najasyi, Raja Habasyah. Ya. Maka Syam rajanya mengirim surat kepada koleganya, kepada sekutunya yang ada di Ahbash, Ethiopia, agar merekalah yang menyelesaikan urusan pembakaran orang-orang Nasrani di Najran. Maka dengan senang hati Najasyi, ya Najasyi di zaman itu bukan Najasyi di zaman Nabi. Kalau Najasyi di zaman Nabi beriman kepada Allah, ya namanya Ashamah ibn Afzur. Maksudnya Najasyi sebelumnya, karena Najasyi itu istilah lakob bagi Raja Ethiopia. Sama dengan Romawi punya istilah raja namanya Kaisar. Kemudian Persia ada namanya Kisra gitu ya. Kemudian Yaman ada namanya Tuba, dan begitu seterusnya. Kalau di Jawa Tengah ada namanya Mangkubuwono gitu ya. Istilah-istilah raja ya. Jadi akhirnya kemudian Najasyi pun mengerahkan pasukan besar untuk menghancurkan Najran sehancur-hancurnya. Disinilah kemudian Najasyi mengirim 2 artileri pasukan yang besar dipimpin oleh 2 jenderal. Pertama Ar-Riyad dan yang kedua Abraha. Disinilah muncul nama Abraha yang kelak akan menghancurkan Ka'bah, tapi dihancurkan burung ababil. Jadi Najasyi mengirim 2 jenderal terbesar dan terbaiknya. Pertama Ar-Riyad, jenderal pertama, dan wakilnya namanya Abraha. Dikirim pasukan besar, kemudian menghancurkan Najran sehancur-hancurnya. Jadi kerajaan Najran yang dipimpin Zunwas tumbang di tangan Ar-Riyad dan juga Abraha. Bahkan kemudian Zunwas yang mengaku Tuhan akhirnya ditenggelamkan di lautan dan mati dengan keluarganya di lautan. Dari sini resmi Najran yang merupakan ketika itu adalah ya ibu kota Yaman di zaman itu, jatuh ke tangan orang-orang Ahbash. Lah sejak itulah Yaman dikuasai orang-orang Ethiopia. Lah ketika itu Ar-Riyad yang berkuasa karena memang dia jenderal utama. Lah Abraha ini diam-diam kemudian dia tidak suka. Kenapa dia yang memimpin? Harusnya aku. Dan tidak mungkin dalam satu gunung 2 singa. Dia harus membunuh si Ar-Riyad ini. Entah bagaimana cara dengan kepandaian politiknya si Abraha ini, ketika duel adu tanding dengan Ar-Riyad, dengan kelicikannya dia bisa membunuh Ar-Riyad. Maka ketika Riyad ini mati, Abraha menjadi penguasa Najran di zaman itu. Lah Raja Najasyi mendengar kok bisa jenderal besarnya dibunuh oleh Abraha, ngamuk dia. Hampir-hampir kemudian mengerahkan pasukan untuk menghancurkan Abraha. Tapi Abraha cerdas. Kalau sampai kemudian Najasyi turun tangan membawa pasukan,
dia tidak akan selamat. Mau tidak mau dia harus tetap mengikut kepada Najasyi. Maka dia kumpulkan harta rampasan perang, kemudian tanah dari negeri Najran, kemudian rambut yang diiris dimasukkan ke dalam peti, kemudian dikirim ke Ahbash untuk menunjukkan kesetiaan Abraha, bahwa dia membunuh Riyadh bukan karena ingin menyerbu kembali Najasyi, tidak, tapi karena ada urusan pribadi. Intinya Abraha dengan berbagai macam dia merayu si Najasyi ini bahwa dia tetap berada di kekuasaan Ethiopia. Jadi Yaman punya cabang di Ethiopia punya cabang di Yaman, di mana Najran itu tunduk kepada kerajaan Ethiopia dan harus membayar upeti setiap tahunnya kepada Raja Najasyi. Setelah kemudian disepakati, maka resmilah Abraha ditunjuk oleh Raja Ethiopia menjadi cabang yang ada di negeri Yaman. Sejak itulah Yaman dikuasai orang-orang Ahbash, orang-orang yang berasal dari Ethiopia. Lah setelah kemudian Abraha ini lama hidup di Yaman dan berkuasa di Najran, satu hari Abraha ini melihat ada hal-hal yang aneh. Kok orang-orang Arab ini beda dengan kami orang-orang yang ada di Ahbash sana, di mana orang-orang Arab ini kok setahun sekali mereka datang ke Mekah mengagungkan Ka'bah. Ada apa? Akhirnya Abraha mengutus orang untuk meneliti Ka'bah. Disangkanya Abraha mungkin Ka'bah itu karena mungkin keindahannya, bangunannya yang luar biasa, yang tidak ada tandingannya dan begitu seterusnya. Itu yang dikira Abraha. Setelah mendapatkan laporan itu hanya seonggok batu, hanya dikasih kain. Kata Abraha, apa hebatnya? Kenapa itu diagungkan? Ya. Kata Abraha, aku bisa membuat bangunan yang jauh lebih hebat dibandingkan Ka'bah, dan aku akan kembalikan seluruh pandangan-pandangan kiblat mereka ke Ka'bah, ke bangunan yang akan aku bangun, katanya. Disitulah dia berencana membuat kanisa, membuat gereja, membuat kanisa termegah di zaman itu. Sampai-sampai pembuatannya seperti zaman Romusa lah, di zaman Belanda kita ini, di mana kalau orang datang setelah fajar maka akan dipotong tangannya. Jadi mereka para pekerja Romusa itu harus datang sebelum fajar. Kalau datang setelah fajar telat sedikit saja dipotong tangannya. Sehingga kerja paksa itulah yang menjadikan kemudian orang-orang Yaman itu sangat membenci dengan orang-orang Ahbash ini. Ya sama dengan kita dengan Belanda lah kan begitu ya. Karena kita ini di kerja paksa zaman itu kurang lebih seperti itulah. Ya. Tetapi kemudian akhirnya gereja ini dengan kerja paksa demikian rupa berhasil didirikan gereja yang paling megah. Jadi kanisa yang paling tinggi, sampai tingginya kanisa itu orang-orang menyebutnya sebagai kulais namanya. Kulais itu diambil dari kalimat kolam suah. Kolam suah itu peci. Ya, saking tingginya pecinya terbang. Jadi kalau nenggak begini pecinya jatuh. Gini. Namanya kulais namanya. Saking tingginya itu bahasa mereka begitu. Ya, kulais saking tingginya kalau nenggak pecinya jatuh, maka disebut kulais. Ya. Itulah kanisa gerejanya Abraha di zaman itu. Ya. Lah setelah kemudian jadi diresmikan, maka Abraha mengirim surat kepada seluruh kabilah di Jazirah Arab untuk datang meresmikan gerejanya. Karena ingin memaksa mempindah kiblatkan dari Ka'bah ke gerejanya. Tapi Abraha tidak paham bahwa keyakinan mengagungkan Ka'bah adalah agama Ibrahim. Itu keyakinan yang menancap dan mengurat dan mengakar di tanah Arab. Tidak bisa serta-merta orang memalingkan keyakinan. Ya sama seperti orang Islam disuruh jadi Nasrani atau sebaliknya, kan susah itu keyakinan itu. Sehingga membuat marah orang Arab. Disitulah ada kabilah yang dekat dengan Ka'bah mengutus anak muda untuk melecehkan kanisahnya. Maka berangkatlah anak muda itu dari Mekah sampai ke Son'a, ya, ke Babul Yaman. Kemudian masuk ke dalam gereja, tengah malam dia pun buang hajat di tengah-tengah gereja. Ya tentu yang melakukan ini bukan Muslim. Ini kan orang musyrik Arab, kan belum ada Islam. Orang Islam tidak boleh melecehkan tempat agama, tempat ibadah agama orang, nggak boleh. Ya, ini kan kerjanya orang musyrik. Mereka anak muda ini masuk ke gereja, buang hajat, nulis surat di samping kotorannya, kemudian pulang. Ya. Ketika Abraha mendengar, ia merasa dilecehkan, belum diresmikan sudah dilecehkan, dan membaca surat, marah. Disitulah kemudian dia ingin membalas dendam.
dia sudah melecehkan gerejaku, maka Ka'bah kalian harus kuhancurkan. Disitulah dia mengirim surat ke Ethiopia agar Raja Najasyi mengirim gajah-gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Karena orang Arab tidak kenal gajah, nggak ada gajah di zaman itu. Akhirnya oleh Abraha dikirim, oleh Najasyi dikirim sekitar, ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 12 gajah. Fungsinya gajah-gajah itu apa? Umpamanya ini Ka'bah ini kotak, ya. Jadi mau dikasih rantai di sini, kasih rantai di sini, ujungnya kasih rantai, nanti gajahnya akan menariknya dan akan roboh seketika. Itu tujuannya. Makanya nanti perangnya juga disebut perang gajah. Karena orang Arab tidak kenal gajah. Ketika gajah datang ke negeri Yaman, orang Arab bingung, ini apa ini? Melihat saja sudah ketakutan. Lah disitulah ada satu gajah yang paling besar dari sekian gajah, namanya Mahmud. Maka itulah raja yang kemudian gajah yang ditunggangi oleh Abraha. Disitulah Abraha membawa pasukan besar dari negeri Son'a menuju negeri Mekah. Bagaimana kisahnya masih panjang, ya, karena sudah sore. Ya, saya kira ini yang bisa sampaikan. Saya kira tidak ada pertanyaan, kita nunggu sampai datang kitabnya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.